Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan terangkan kembali masih di Structure and Written Expression yang skill 6 ya, yaitu mengenai mengidentifikasi inverted subject dan verb dalam question words ya. Jadi sekali lagi judulnya adalah mengidentifikasi inverted subject and verb dalam question words ya. Kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya, yaitu di slide yang kedua ya. Kita masuk di page kedua, yaitu membahas inverted subject and verb dalam question words ya. Saya akan bacakan dulu penjelasan di sini. Subject and verb dalam situasi tertentu dapat dibalik atau inverted. Yang paling umum adalah ketika membuat kalimat tanya atau question words ya. Ada dua jenis kalimat question words, yaitu yes no question dan when, where, why, what, and how questions words. Kemudian dan seterusnya. Oke, saya berhenti sampai di sini bacanya. Saya akan jelaskan dulu ya. Dalam struktur kalimat normal bahasa Inggris atau kalimat yang positif ya, kita semua sudah tahu bahwa strukturnya adalah subject plus verb plus objek. Tapi ternyata dalam kondisi tertentu, dalam kasus tertentu, dalam situasi tertentu, struktur tersebut ternyata adalah bisa dibalik atau inverted. Tapi harus Anda ingat, yang dibalik hanyalah subjek dan verbnya, bukan objek dan subjeknya, bukan objek dan verbnya. Jadi yang dibalik adalah subjek dan verb saja. Oke. Nah, kemudian di sini juga diterangkan bahwa salah satu alasan atau salah satu kasus kenapa harus di-invert itu adalah ketika membentuk kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu strukturnya tidak sama dengan kalimat yang positif ya. Dia harus di-invert atau dibalik tadi. Ya, di sini juga diterangkan bahwa ada dua jenis question words, yaitu yes no questions. Yes no question yang isinya adalah yang jawabannya pasti yes atau no itu. Kemudian ada yang when, where, dan 5W itu mungkin yang terkenal, sama 1H gitu ya, 1H itu yang mungkin terkenal ya. Nah, saya akan bacakan contohnya dulu. She was sick yesterday. Ini adalah untuk contoh yang kalimat yes no questions ya. Tapi dengan verb yang berupa to be. She was sick yesterday. Kemudian ini adalah kalimat yang positif ya, kalimat normalnya. Yaitu she adalah subjek, was adalah verb, sick yesterday adalah objek. Kemudian ketika dia dibentuk atau membentuk kalimat tanya, maka dia menjadi was she sick yesterday. Was yang tadi adalah berupa verb yang dalam hal ini berupa to be ya, atau kata bantu, maka dia helping verb ya, maka dia dibalik posisinya dengan subjek langsung. Jadi was she sick yesterday gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika verbnya berupa action verb ya. Dalam hal ini contohnya saya bacakan, he goes to the movies ya. Kemudian ketika dia dibalik atau di-invert, maka dia ditambahkan do ya. Tapi harus Anda ingat, do itu mengikuti verbnya ya. Jadi ketika verbnya ditambah s atau es, maka do itu berubah menjadi plus es pasti. Ini saya terangkan lebih lanjut dulu ya. Jadi ketika rumusnya simple present tense. Jadi ini ketika simple present tense, maka untuk membalik kalimat tanya pastilah ditambah do di paling depan. Kalau di past tense maka ditambah did ya. Saya rasa itu Anda masih ingat. Kemudian kenapa alasannya ketika do itu kok bisa do bisa does? Nah, ini berhubungan sama verbnya ketika di simple present tense, kondisi verbnya ya. Yaitu simple present tense rumusnya adalah subject plus verb 1 plus s atau es dengan catatan kondisi tertentu plus objek. Saya rasa saya tidak perlu menerangkan lagi ya, kenapa sih verb itu harus ditambahi s atau es dalam simple present tense dan kenapa tidak. Misal itu saya rasa sudah dibahas dulu ya di tenses ya. Kalau belum nanti ya silahkan sampaikan di grup ya. Kalau Anda belum ingat loh ya. Kalau misalnya sudah diingatkan temannya ya alhamdulillah. Kalau belum ya silahkan tanya. Nanti saya terangkan, takutnya sudah banyak yang tahu, jadi nanti lebih baik
saya anggap Anda paham dulu saja ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke sini. Nah, dalam hal ini karena verbnya ditambah s tambah es yaitu goes ya. Maka do-nya juga harus ditambah es yaitu does he go to movies ya. Tapi go-nya balik ke verb 1 karena semua perubahan yang melekat pada verb pindah ke do tadi. Dalam hal ini dia berubah menjadi does. Ya. Nanti kemudian ada pertanyaan, bagaimana Pak jika saya menemui kasus verbnya itu hanya ditambah s? Misalnya he buys a book misal begitu ya. Bagaimana jika seperti itu? Apakah do-nya juga ditambah s saja menjadi does? Menjadi dos gitu ya. Jawabannya tidak tentu saja. Tetap do itu tidak bisa ditambah s, dia harus tambah es. Jadi ini pasti. Ya. Karena itu tadi rumusnya adalah ditambah s atau es begitu ya. Nah, s atau es ini juga menyesuaikan dengan kata wordnya ya. Ada beberapa kata yang lazimnya ditambah s, ada beberapa kata yang lazimnya tidak ditambah s tetapi ditambah es. Kata kerja dalam hal ini ya. Ketika membicarakan simple present tense tadi. Nah, dalam hal ini do adalah yang lazimnya ditambah es. Jadi tidak mungkin ditambah s saja untuk yang do ya. Nah, ini adalah penjelasan untuk page yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan di page yang ketiga ya. Oke, kita lanjutkan di yang page ketiga atau yang terakhir, masih dalam inverted subject dan verb. Ini ada contohnya lagi. He goes to the movies. Nah, ini ketika dibalik menjadi does he go to the movies ya. Ketika di invert ya. Oke, itu bahasanya ada di sini. Nah, kemudian bagaimana di bawahnya ya? Bagaimana jika itu adalah kalimatannya yang menggunakan 5W dan 1H tadi? Nah, contohnya adalah what is the homework dan where are you going? Ini saya bacakan di bawahnya. Pada dua contoh kalimat di atas, subjek ditandai dengan garis bawah. Nah, sayangnya ini garis bawahnya tidak bisa muncul ya. Sedangkan verb ditandai dengan garis bawah ganda ini tidak bisa muncul. Yang subjeknya adalah dalam kalimat pertama what is the homework, subjeknya adalah homework. Verbnya adalah is. Ya, jadi sudah dalam kondisi terbalik begitu ya. Kemudian yang kedua, where are you going? Subjeknya adalah you. Verbnya adalah are. Nah, ini ya. Ini contohnya. Contoh contoh kalimatannya yang sudah di-invert ketika menggunakan 5W 1H tadi. Nah, tapi hati-hati jika jika kata 5W 1H tadi hanya digunakan untuk menghubungkan dua klausa, maka tidak perlu dibalik. Jadi kalau 5W 1H tadi bukan digunakan untuk bertanya, hanya untuk sebagai kata hubung, maka tidak perlu dibalik. Ini nanti jangan serta-merta, setelah ada kata what sama kata where itu pastilah nanti harus dibalik. Ya belum tentu. Kalau dia tidak dipakai untuk bertanya, ya jangan dibalik. Ya, kalau dia hanya dipakai untuk menghubungkan saja atau sebagai kata hubung antar dua klausa, ya jangan dibalik. Strukturnya ya normal. Ini ambil contoh ya. I don't know, ini satu klausa. What, ini penghubungnya. The homework is. I don't know what the homework is. I don't know. I yang pertama adalah subjek untuk klausa pertama. Don't know adalah verb untuk klausa kedua. Verb untuk klausa pertama. Kemudian dihubungkan dengan what. Ya, kemudian pindah ke klausa yang kedua. The homework itu adalah subjek untuk klausa kedua. Is adalah verb untuk klausa kedua. Jadi verbnya itu berupa to be di sini atau helping verb ya. Nah, kemudian yang kedua adalah when I can leave, I will take the first train. Nah, ini juga untuk menegaskan bahwa kata hubungnya dalam hal ini 5W 1H tadi bisa ditaruh di antara kedua klausa seperti yang contoh pertama atau ditaruh di depan seperti contoh yang kedua ini ya. Tapi dipisah dengan tanda koma untuk kedua klausanya. Ini ya, I can live itu adalah klausa 1.
Ya, jadi when-nya adalah ditaruh di sebelum klausa 1. I can live. I-nya adalah subjek untuk klausa pertama. Can live adalah verb-nya untuk klausa ke 1. Kemudian ada koma. I adalah subjek untuk klausa kedua. Will take adalah verb untuk klausa kedua. The train adalah objek untuk klausa kedua, ya. Jadi dia dihubungkan oleh when. Oke. Jadi sekali lagi, ketika berbicara mengenai inverted subject dan verb, yang pertama yang kita harus tahu adalah bahwa yang dibalik itu adalah subject and verb saja, bukan yang lain, ya. Kemudian dalam situasi ini yang dimaksud inverted subject dan verb adalah ketika dipakai untuk kalimat tanya atau membentuk kalimat tanya, ya. Kemudian pada dasarnya ada dua jenis kalimat tanya dalam hal ini, ya, yaitu yang tadi yes no question sama 5W 1H. Untuk yang yes no questions itu ketika dia verbnya adalah to be, maka dia langsung ditaruh di depan to be-nya, di depan sebelum subjek. Nah, ketika kalimat yang yes no question tadi itu verb-nya berupa action verb, maka harus ditambahi do, ya. Tapi do itu akan berubah mengikuti verb. Dalam hal ini verb berubah mengikuti tenses. Jadi verbnya apa dulu, maka do-nya akan mengambil alih perubahan-perubahan tenses itu. Jadi dia bisa menjadi does, bisa menjadi did, ya, tergantung tenses yang dipakai dalam kalimat positifnya. Kemudian jika kalimat tanya yang menggunakan 5W 1H, maka kalimat tersebut, ya, dibalik tentu saja, ya. Nah, tapi hati-hati jika kata 5W 1H tadi, kata-kata 5W 1H tadi dipakai bukan untuk bertanya, maka Anda tidak perlu membalik atau menginvert subject and verb-nya. Jadi dia strukturnya normal seperti biasa, isinya adalah subject plus verb plus objek. Kemudian ada mengatakan mungkinan, loh ini kok isinya subjek dan verb saja, nggak ada objeknya. Tadi katanya isinya subjek dan verb dan objek kalau yang normal, ya. Anda harus ingat, ya, bahwa kalimat itu disusun minimalnya adalah berupa, ya. Ini saya tidak akan menjelaskan lagi supaya Anda ingat dan kemudian bertanya mengingat-ingat penjelasan dari yang dulu. Kalau belum dijelaskan, ya silahkan nanti seperti biasa, ya, tinggalkan pertanyaan Anda di grup. Oke, saya rasa ini yang bisa saya terangkan untuk skill ke-6. Saya akan akhiri dulu, semoga semua bisa dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam hal penerangan. Ya, ini semua saya sudah mengusahakan, tapi ya namanya manusia, ya, mungkin ketika saya berbicara terlalu cepat atau mungkin jeda karena ya haus, ya. Anda harus tahu, ya, berteriak-teriak begini ini sebenarnya menghauskan, ya. Oke, saya akhiri dulu untuk penjelasan di skill ke-6 ini. Thanks for your attention. See you next next meeting sajalah. See you next meeting and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.